Kalian tahu nggak siapa yang paling sering gugur tapi jarang sekali diingat di Land of Dawn? Bukan hero, bukan raja, bukan juga monster besar, tapi minion. Mereka tidak punya nama, tidak punya kisah hebat, tidak ada yang menunggu mereka pulang. Setiap hari, mereka berjalan di jalur yang sama, tanpa tahu kenapa harus bertarung, tanpa tahu untuk siapa mereka berjuang. Yang mereka tahu hanya satu, maju, melawan. Meski tahu mereka akan kalah, mereka melihat para hero datang, bertarung dengan kekuatan luar biasa, disorak, dipuji. Sementara mereka jatuh satu persatu, tanpa ada yang peduli. Tidak ada yang mengingat minion pertama yang tumbang di garis depan. Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang tidak pernah kembali. Dan yang paling menyedihkan, setiap kali mereka hancur, mereka akan muncul lagi. Berjalan lagi ke arah yang sama, menuju akhir yang sama. Tanpa pilihan, tanpa suara. Seolah hidup mereka hanya untuk mengisi kekosongan perang yang bahkan bukan milik mereka. Kalau saja mereka bisa memilih, mungkin mereka tidak akan pernah melangkah ke medan perang itu. Tapi mereka tetap berjalan, pelan, diam, menuju takdir yang sudah ditentukan. Dan dunia tetap berputar, seolah mereka tidak pernah ada. Kalian tahu nggak, ada satu makhluk yang paling kuat, tapi hidupnya justru yang paling terasa sepi. Bukan hero, bukan raja, dan bukan juga prajurit biasa, tapi dialah Lord di Mobile Legends. Dia tidak punya rumah, tidak punya tujuan, dan tidak pernah benar-benar punya pilihan. Setiap kali dunia dimulai, dia muncul di tempat yang sama, berdiri, diam, menunggu, tanpa tahu siapa yang akan datang, tanpa tahu kapan semuanya akan berakhir. Yang dia tahu hanya satu, dia akan dilawan. Dan saat itu tiba, dia akan bertarung. Bukan karena dia ingin menang, bukan karena dia ingin bertahan, tapi karena itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia melihat para hero datang, dengan harapan, dengan tujuan, dengan keinginan untuk menang. Sementara dia hanya menjadi sesuatu yang harus dijatuhkan agar orang lain bisa menang. Tidak ada yang bertanya apakah dia lelah. Tidak ada yang peduli berapa kali dia sudah jatuh dan bangkit lagi. Dan yang paling menyedihkan, setiap kali dia kalah, semuanya tidak benar-benar selesai. Dia akan dipanggil kembali, bukan untuk bebas, tapi untuk berjalan di bawah perintah orang lain, melangkah ke depan, menghancurkan, menyerang, tanpa bisa berhenti, tanpa bisa menolak. Seolah hidupnya hanya berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan berikutnya. Kalau saja dia bisa memilih, mungkin dia tidak akan pernah berdiri di sana. Mungkin dia hanya ingin diam, tanpa harus melukai atau dilukai. Tapi dia tetap ada, diam, menunggu, menghadapi hal yang sama, lagi dan lagi. Bangkit, dijatuhkan, lalu digunakan, tanpa pernah berakhir. Karena bagi Lord, yang paling menyakitkan bukanlah pertempuran, tapi kenyataan bahwa dia tidak pernah dianggap hidup. Dia hanya dianggap alat yang digunakan saat dibutuhkan, lalu dilupakan saat semuanya selesai. Kalian tahu nggak kenapa tidak ada yang pernah benar-benar memikirkan apa yang dirasakan oleh Turtle? Di mata para hero, dia bukan makhluk hidup, bukan penjaga, bukan juga bagian dari dunia itu sendiri. Dia hanya tujuan, sesuatu yang harus direbut secepat mungkin. Setiap beberapa menit, langkah kaki terdengar mendekat. Suara senjata mulai menggema di sekitar sungai. Dan Turtle selalu ada di sana. Diam, menunggu. Bukan karena dia tidak bisa pergi, tapi karena tempat itu adalah rumahnya. Dulu, air di sekitarnya tenang. Hanya suara angin dan ria kecil yang menemani harinya. Tidak ada teriakan, tidak ada pertarungan. Sampai suatu hari, manusia datang dengan ambisi yang tidak pernah dia mengerti. Mereka tidak melihatnya sebagai penjaga, tidak juga sebagai makhluk hidup. Manusia melihatnya hanya bagaikan hadiah. Setiap serangan yang dia terima bukan hanya melukai tubuhnya, tapi juga perlahan menghapus ketenangan yang dulu dia jaga. Dia tidak melawan karena marah, bukan juga karena ingin menang. Dia hanya mencoba mempertahankan apa yang selama ini menjadi miliknya. Karena jauh di dalam dirinya masih ada naluri sederhana untuk menjaga tempat itu tetap utuh. Hari demi hari, pertarungan yang sama terus terulang. Dan Turtle mulai mengerti satu hal, bahwa keberadaannya bukan untuk hidup, tapi untuk dikorbankan. Tidak ada yang tahu berapa kali dia harus jatuh. Tidak ada yang peduli bahwa setiap kemunculannya adalah awal dari akhir yang selalu sama. Dan yang paling sunyi, bukan saat dia diserang, tapi saat semuanya selesai. Karena bagi Turtle,
Hidupnya bukan tentang bertahan, tapi tentang digunakan. Dia muncul bukan untuk hidup, tapi untuk diambil, lalu dilupakan. Dan saat semuanya selesai, tidak ada yang tersisa, selain sungai yang kembali sunyi, seolah dia tidak pernah ada.